Nah, Oh. ya sama Bob yang suka ngegambar. Kalau sekarang sama Bob. Dulu gimana nih kita juga terkadang kalau bikin kita punya ide kreativitas tapi terkendala dengan dana. Nah, biasanya kita suka udunan ke Bobotoh. Jadi kita nih share di sosmed mau bikin koreo nih, silahkan yang mau nyumbang bisa transfer ke siapa atau datang langsung dulu ke Sidolik. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita dananya tetap masih kurang, biasanya kita sok ngelok ke pejabat. Ampun namanya. Eta mah jalan terakhir, eta mah. Jalan terakhir. Sok atuh Pak bantuan atuh ya nyon koreo. Nah, biasanya gitu. Biasanya setelah uang terkumpul, kita balik lagi, kita akan bikin koreo apa nih, konsepnya seperti apa. Kita berunding lagi, setelah peak baru kita belanja bahan. Setelah belanja bahan, kita potong, dan ada juga nanti di bagian yang nyusun warna kuning harus di bangku nomor berapa aja, merah di mana, biru di mana, ada nanti timnya. Nanti setiap orang punya bagian masing-masing, pekerjaan masing-masing. Kamu biru simpen di sini, kuning simpen di sini, seperti itu. Riweuh geuningannya. Yo, ribuh pisan Mang Opik, matak teu bisa ngalibatkeun ku hiji dua jelema. Ah. Anu di Tribun Barat mah ningali alus teh alus. Nya dari Tribun Barat mah menikmati we nu gawe mah, tapi buat teman-teman tim koreo mungkin bukan hanya jadi punya kepuasan tersendiri. Jadi bukan ingin orang menang kumaha menang teu sih. Jadi kalau kerja kita tuh sukses, komo deui mun Persibna menang, jadi eta teh kebanggaan tersendiri gitu. Bangga aing yen koreo siga kieu terus Persibna menang, wah anjir. Bangga pisan lah. Jadi KCP teh tuntas kabayar ku Persib menang gitu. Kan itu kan tadi udah bikin koreo gede nih. Nah, pas teman-teman Boboto datang ke situ, mereka dilatih juga supaya ini nggak, misalnya kapan harus angkat tulisan ini, kapan harus angkat warna kuning, kapan. Nah, jadi ketika gambar kelihatan hidup itu, jadi ada Mang Yana dulu masih suka ngedirijen. Jadi Mang Yana kadang saya juga pernah sempat di situ bawa, jadi misalkan merah, biru, kuning, hijau. Nah, jadi Mang Yana itu kasih ide. Jadi kalau misalkan semuanya diangkat, semua warna diangkat, jadi si bobotoh yang di tribun mengangkat semua. Terus ketika kelihatan si koreo itu hidup, Mang Yana menggerakkan satu warna. Misalkan kuning digini-gini, digoyangkan. Nah, jadi kuningnya yang dikituan gitu. Jadi kelihatan hidup si koreonya. Oh, berarti nggak ada latihan khusus ya? Gimana? Nggak ada latihan khusus 1 jam sebelum pertandingan? Oh, enggak. Jadi teman-teman bobotoh juga yang di tribun sudah tahu kalau Mang Yana ngangkat merah, mereka ngangkat merah. Mang Yana ngangkat biru, mereka biru. Merah sama biru, berarti yang diangkat merah sama biru. Jadi satu bangku itu sudah punya warna masing-masing. Tiap bangku itu udah disimpan satu, misalkan merah, kuning, enggak. Jadi bobotoh yang duduk di situ, dia udah tahu, oh saya berarti harus mengangkat ini ketika Mang Yana ngangkat warna merah, gitu. Seperti itu mungkin, Kang. Atau mungkin Akang mau nyoba jadi dirijen juga nggak apa-apa. Boleh gitu. Penasaran. Kalau soal yel gimana, Kang? Kan selalu ada yang baru gitu. Momen-momen tertentu juga ada yel yang Nah, kalau yel biasanya teman-teman tim koreo itu suka di sosmed membagikan, kalau misalkan ini apalagi lagu yang kayak koreo. Nah, di sosmed itu biasanya suka di share atau di grup WA atau apalagi ya yang kayak koreo, atau sebelum bisa juga disimpenin kertas yang udah ada teksnya. Teks lagunya. Nah, gitu. Jadi apalagi ya nanti Mang Yana juga sama tim Tambur juga sudah berkoordinasi. Oh, bawakan lagu misalkan Halo Bandung, misalkan nah seperti itu. Tuh kan. Kalau menurut Kang Gusdur, dari sekian yel Persib atau lagu Persib yang ini, yang paling ngena, yang paling di hati lagu lagu yang biasa dibawain bobotoh di stadion gitu? Tetap lagu Padamu Persib. Padamu Persib. Padamu Persib. Yang ngubah liriknya siapa sih, Kang? Teman-teman?
atau Aduh, gimana? kalau yang merubah liriknya saya mah kurang tahu, tapi kayaknya Mang Yana tahu, lebih tahu. Nah, kalau yang merubah liriknya. Jadi pun si Gabia ngomongkeun lagu naon padamu Persib, saya mah langsung merinding tuh. Sarua Merinding saya. asli. Dirinya mah merindingnya kan nu gigireun meureun. Bahaya. Kayak gitu. Jadi padamu Persib tetap buat saya pribadi lagu padamu Persib itu jadi geus wajib lah. Jadi geus wajib lah. Jadi komo deui jang pemain kabeh sa stadion nyanyikeun ngamawakeun lagu padamu Persib, wah geus merindingna dan pisan gitu. Waktu ini kan kalau Korea nih pernah nggak mengalami kesulitan atau Korea apa yang paling rumit lah dibikin mungkin sepanjang yang Mang Gusdur tahu gitu. Kita pernah mau bikin 1000 bendera. Oh, 1000 bendera. Koreo 1000 bendera. Kita udah bikin benderanya. Waktu itu ada salah satu sponsor yang membiayain untuk bikin bendera itu. Jadi kita rencananya bikin 1000 bendera di tribun. Nah, ketika kita berkoordinasi dengan Panpel, dengan pihak keamanan tidak ada kendala, tidak ada masalah. Tapi ketika hari H, kita justru ada masalah dengan pihak keamanan yang ada di lapangan. Nah, jadi si bendera itu kan pakai tongkat. Oh iya. Pakai tongkat. Jadi pihak keamanan yang waktu itu ada di lapangan melarang membawa masuk bendera itu. Padahal itu kita bikin udah 1 minggu, terus kita nyari tongkatnya juga buat bendera itu. Akhirnya benderanya nambruk. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin merasa kecewa dengan tidak bolehnya masuk koreo bendera itu, ya yang mungkin setiap malam memikirkan, setiap malam bekerja, setiap malam ngajahit bendera. Nah, merasa kecewa, akhirnya ada sedikit gesekan dengan pihak keamanan yang menjadi korban teman saya, saudara Ijot. Oh, Ijot. Ijot. Ijot sampai ini kan ada masalah sama pihak keamanan. Rame, itu sempat rame juga. Sempat rame. Nah itu mungkin waktu itu koreo itu yang tidak jadi digelar koreonya. Gantinya apa jadinya kan? Gantinya waktu itu jadinya apa koreonya? Atau jadi nggak ada koreo gitu tuh? Ya nggak ada koreo lah. Nggak ada koreo karena kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari koreo dengan 1000 bendera. Ya akhirnya benderanya numpuk di tribun, itu bisa dipakai, itu bisa dibawa, numpuk di tribun sama pihak keamanan nggak boleh dibawa akhirnya gitu si benderanya. Tapi akhirnya Persib menang nggak waktu itu jadinya? Gimana? Persib menang nggak waktu itu mungkin sebagai penghiburnya? Waktu itu kalau nggak salah Persibnya draw, seri kalau nggak salah. Seri kalau nggak salah Persibnya. Itu korbannya ya teman kita Ijot gitu. Nah. Kang balik ke sini mungkin sekarang ke apa istilahnya ke zaman now lah istilahnya. Persib udah mau main lagi, sekarang udah lagi ada di atas, terus punya persiapan sekarang mungkin sekitar 1,5 bulan lagi. Harapan Mang Gusdur sendiri apa nih buat Persib ke depannya? Sebenarnya kalau buat saya itu harapannya banyaknya. Tetaplah walaupun kondisinya sekarang opsi dari PT LIB dan PSSI ada salah satu opsi yang mengatakan kalau tahun ini tidak ada degradasi. Nah, tidak ada degradasi. Jadi kalau buat Persib sendiri mungkin ya buat saya pribadi yang geus walaupun eueuh degradasinya Persib kudu tetap main kudu alus. Karena tetap main jeung saha wae oge lamun eleh tetap ditulis dina sejarah Persib eleh ku si eta tetap ditulis dina sejarah. Walaupun bener kan Persib pernah kalah misalkan hari ini pernah kalah eta kan nu bahaya teh eta. Jadi tetap walaupun saya sedikit kecewa dengan salah satu opsi tidak adanya degradasi, ya tapi ka Persibna mah geus bae lah. Tapi Persib maneh kudu tetap kudu mangprang, kudu alus, kudu juara walaupun tanpa degradasi. Nah, itu aja. Karena satu lagi mungkin nyalah maneh teh Persib bakal ditulis dina sejarah eleh ku si anu. Menang lawan si anu tetap ditulis kan, nggak mungkin dihilangkan.
Ya. Pada tahun 2020 bulan Oktober Persib menang lawan si Eta. Terus kalah lawan si Eta. Itu dalam sejarah tetap masih ada. Jadi berikanlah yang terbaik apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, berikanlah yang terbaik sama Bobotoh. Jadi entong sebut Bobotoh tengah dukung, entong Bobotoh justru dengan kekuatan doa ke Persibna ti Bobotoh salamnya eta geus jadi modal kuat yang Persib sebenarnya gitu. Itu, Mang Opik. Oke, tapi ini nanti nggak bisa, untuk sementara kan ada larangan ke stadion, kemudian larangan nonton bareng, terus teman-teman ngapain jadinya kalau ada festival, nonton di rumah aja? Ya mungkin kita juga tidak boleh memaksakan ngadain nobar, terus misalkan ngadain kerumunan, karena kita juga harus menghargai pihak keamanan yang memberikan izin atau apapun kan harus menghargai. Jadi balik lagi ke yang tadi saya katakan pertama. Jadi jangan sampai ada kasus lagi COVID yang berasal dari sepak bola. Nah itu jangan sampai. Jadi kalau misalkan kita ada kerumunan, terus misalkan di stadion pakai penonton, terus akhirnya menimbulkan jadi ada kasus baru dari sepak bola. Nah, justru itu yang harus kita hindari. Wayahna ayeuna mah ka Bobotoh salamdunnya nya walaupun tidak bisa ke stadion, teu bisa nobar, nya ayeuna mah lalajo di imah we, bari ngeukepan pamajikan, bari ngahuapan budak. Eta nu leuwih ieu, bari ngadoakeun. Ya kana pamajikanna ulah pamajikan batur, kudu pamajikan sorangan. Pamajikan tetangga. Gitu, intinya seperti itulah. Ya, jadi wayahnya jadi Bon Jovi namanya. Iya, Bon Jovi lah. Ya, karena ya pada intinya tong nepikeun ka aya kasus anyar ti sepak bola, tong aya kasus anyar COVID ti sepak bola, eta we intina mah gitu. Ya, Bang Gundul, atur nuhun pisan nih waktosna, atur nuhun pisan ngobrol. Padahal loba keneh ieu teh urang teh eta lain degradasi bahasana degradasi atuh. Jadi isi mau degradasi segala pasti wah. Namanya pemuda juara. Ya. Oke, siap. Ya, terima kasih untuk Bang Gusdul. Itu dia Tribuners, bincang-bincang kita dengan Mang Ahil atau Mang Gusdul di Oper edisi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik. Saya Tarsi. Dan jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih.